Baik, lanjut ke soal nomor 3 di mana diminta suatu program yang bertipe void. Jadi kita bakal langsung lanjut aja. Kita lihat di baris pertama ada file header yaitu IOStream, kemudian di baris kedua ada using namespace std sebagai library-nya untuk cout, cout dan lain sebagainya yang bisa kita lihat di baris ke-6 ada cout, 16 dan lain-lainnya ada cout. Kemudian seperti biasa suatu program itu bakal langsung lanjut ke fungsi utama atau fungsi main pada baris ke-19 di mana fungsi main ini memiliki beberapa perintah pada baris dari baris ke-20 sampai 26. Jadi pada baris ke-21 ini dipanggil suatu fungsi yang bernama fungsi garis. Maka ketika ini sudah dipanggil, kita akan kembali ke baris ke-10. Di mana di baris ke-10 ini merupakan suatu fungsi void, di mana bentuk umum dari penulisan fungsi void adalah pertama-tama adalah tipe nama kembaliannya. Jadi kayak misalnya di sini kan ada void dan satu lagi ada non void. Kita buatnya di sini void karena diminta yang void. Kemudian nama fungsinya saya beri nama fungsi garis. Kemudian di dalam fungsi void ini terdapat suatu perulangan for, di mana di dalam perulangan for ini dideklarasikan nilai dari suatu variabel bernama variabel i dengan i sama dengan 1 dengan tipe data integer atau untuk bilangan bulat. Kemudian di sini ada sebuah kondisi yang harus dipenuhi agar perulangan for ini dapat berjalan, di mana kondisi yang harus dipenuhi ini adalah i kecil sama dengan 20. Ketika kondisi ini terpenuhi, maka dia akan menjalankan suatu statement pada baris ke-14 yaitu cout menampilkan suatu garis ya satu biji di tengah ini. Ketika setelah dia menjalankan suatu statement yang di baris ke-14 ini, maka dia akan dinaikkan nilai i increment pada baris ke-12. Ketika sudah, maka dicek lagi kondisinya. Setelah i ditambahkan, berarti 2 kecil sama dengan 20 bernilai benar, dicetak lagi statementnya di sini, dilakukan statement, diincrement lagi, dinaikkan pada baris ke-12, dan dicek lagi kondisi dan cetak lagi sampai nilainya nanti bernilai salah. Ketika nilainya itu bernilai salah pada kondisinya. Kemudian setelah dipanggil fungsi garis, di baris ke-22 ini ada suatu perintah cout yang menampilkan tulisan tools kelipatan 7. Kemudian di baris ke-23 dipanggil lagi fungsi garis, maka dikerjakan lagi kembali baris ke-10 sampai baris ke-17 ini dikerjakan, dan kemudian dipanggil lagi baris ke-24. Di sini dipanggil suatu fungsi yang bernama fungsi kelipatan, di mana parameternya di sini sebanyak 200. Ketika dipanggil ke baris ke-24 ini, maka kita akan ke fungsi kelipatan pada baris ke-4 sampai baris ke-8, di mana di sini ada suatu di dalam fungsi kelipatan ini terdapat parameternya adalah integer a, di mana integer a ini bisa kita letakkan pada bagian tubuh fungsi sebagai kondisinya. Gitu. Di sini ada perulangan for dan juga ada pendeklarasian dari suatu variabel integer bertipe data integer dengan nilai i sama dengan 7. Kemudian i kecil sama dengan a ini merupakan kondisinya, ini merupakan increment, dan ini merupakan statement yang akan dijalankan ketika kondisinya bernilai benar. Ketika salah, maka dia akan selesai. Sama seperti fungsi sebelumnya pada fungsi garis, cara kerja perulangan for itu sama saja. Maka kemudian di baris ke-25 ada cout and line, dan kita cek aja, kita execute compile and run, maka dia akan menampilkan nilai yaitu adalah 7, 14, 21, 28, 35 dan sampai 196, di mana ini merupakan kelipatan dari 7. Kelipatan dari 7 yang kita gunakan pada fungsi void ini. Dan juga untuk output yang ada di sini merupakan hasil dari pemanggilan fungsi-fungsi yang sudah kita berikan pada fungsi main pada baris ke-21, baris ke-23, dan juga baris ke-24. Fungsi garis itu untuk yang bagian paling atas ini, terus kelipatan hasil dari cout, kemudian garis pemanggilan fungsi garis, dan juga untuk angka-angkanya merupakan pemanggilan dari fungsi kelipatan dengan parameternya di sini ada 400. Parameternya tadi 200 ya. 200. Nah, parameter di sini merupakan indikator untuk batasan dari fungsi kelipatan kita tadi.
Jadi di sini saya di baris keempat untuk fungsi kelipatan ini saya memberikan parameternya merupakan parameter variabel A dengan tipe data integer, di mana saya letakkan si variabel A ini untuk kondisi di bagian tubuh fungsinya untuk sebagai kondisi dari perulangannya. Jadi kalau misalnya di sini saya ubah menjadi misal saja jadi 900, maka ketika kita compile and run, hasilnya bakal sampai ke 896 karena batasannya itu adalah 900. Ketika saya tidak ingin membuat ini juga bisa, kita hapus saja parameternya, tapi untuk bagian atasnya tadi, ini kita hapus integer A-nya, dan juga untuk di bagian kondisinya, maka kita buat aja, jadi misalnya 500. Nah, dan kita cek execute, compile, and run, maka hasilnya sampai 497 karena saya buat di kondisi di bagian tubuh fungsinya ini, di bagian void kelipatan, itu sampai 500. Baik, itu saja penjelasan saya tentang beberapa program yang saya buat pada video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.